besaran-besaran pada gelombang mekanik. Kita lanjutkan bahasannya. Nah, yang pertama adalah panjang gelombang. Panjang gelombang simbolnya dengan lambda. Ini namanya lambda. Ya, seperti Y cuma dibalik gitu. Nah, panjang gelombang atau lambda, jadi dibaca ini apa? Dibaca lambda ya, dibaca lambda. Nah, menyatakan bahwa satu lambda itu adalah jarak untuk satu gelombang. Coba kamu perhatikan di sini. Nah, jarak satu gelombang ketika kamu di SMP menyatakan bahwa untuk jarak satu gelombang atau satu lambda itu adalah satu bukit dan satu lembah. Ya kan? Nah, cuma jangan terkecoh ketika misalkan di soal dari titik A gitu kan ke titik H. Di sini ada 20 meter misalkan. Atau misalkan jarak di titik I ke sumber getaran itu 20 meter. Berapa lambdanya? Ingat, lambda di sini, panjang gelombang ini dinyatakan dengan jarak untuk satu gelombang. Dan kamu tahu jarak satu gelombang itu ya, satu bukit dan satu lembah. Nah, jadi bukan yang 20 meter itu lambdanya. Kita harus cari dulu. Nah, kita hitung dulu ada berapa gelombang di sini. Nah, berarti di sini satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, berarti dua gelombang atau dua lambda. Berarti untuk lambdanya tadi dua gelombang ya kan? Berarti dua lambda sama dengan 20 meter. Berarti lambda sama dengan 20 per 2. Berarti lambdanya adalah 10 meter. Jadi kadang di soal gelombang mekanik ini yang sering mengecoh adalah nilai lambdanya. Ketika nilai lambdanya salah, berarti kesananya salah. Ya, dikecoh dengan X, dengan jarak dari titik tertentu ke sumber getaran atau sumber gelombang. Kemudian yang kedua, jarak dua bukit berdekatan. Yang dikatakan satu lambda itu tidak harus satu bukit dan satu lembah, tetapi dua bukit yang berdekatan. Yang mana? Ini bukit yang pertama, ini yang kedua. Berarti ini adalah satu lambda juga dikatakan satu lambda. Bukit yang ini misalkan dengan bukit yang sebelah sini, ini juga satu lambda misalkan ya. Jadi kalau dijumlahkan ada dua lambda. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang dikatakan sebagai satu gelombang atau satu lambda adalah jarak dua lembah berdekatan. Mana lembah yang berdekatan? Yang lembah di titik D sama lembah di titik H. Nah, ini dikatakan satu lambda gitu. Kemudian apa? Jarak dua titik fase yang berdekatan. Contoh misalkan untuk satu fase ini dipelajari di kelas 3 ya. Titik A dengan titik C itu adalah satu fase. Titik B dengan titik F ini satu fase, berarti satu lambda. Titik D dan titik H ini satu fase. Nah, intinya bahwa dalam panjang gelombang ini yang suka mengecoh gitu kan. Nah, jadi jarak untuk satu gelombang yaitu satu bukit satu lembah, jarak dua bukit berdekatan, jarak dua lembah berdekatan, jarak dua titik fase yang berdekatan. Yang kedua, besaran berikutnya adalah periode dan frekuensi. Periode itu simbolnya T besar, ya kan? Nah, periode di sini adalah waktu yang diperlukan, T kecil waktu itu, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang N. N ini kan banyak gelombang. Nah, sedangkan frekuensi simbolnya adalah F kecil. Nah, frekuensi ini kebalikannya, bahwa frekuensi ini adalah banyaknya gelombang ya tiap detik atau persatuan waktu. Sehingga dari persamaan ini dapat diperoleh hubungan antara periode dengan frekuensi. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T, seperti itu. Nah, keterangannya T adalah periode, satuannya sekon. T kecil adalah waktu yang dibutuhkan, satuannya sekon. F kecil adalah frekuensi, satuannya Hz. Dan N adalah banyaknya gelombang, satuannya menggunakan satuan buah. Kemudian yang ketiga, besaran berikutnya adalah cepat rambat gelombang, ya kan? Cepat rambat gelombang itu disimbolkan dengan
pi kecil, berarti pi sama dengan lambda, ya, lambda per T. Lambda itu panjang gelombang dibagi dengan periode. Atau karena T itu hubungannya 1/F, berarti cepat rambat bisa juga dengan lambda dot F. Nah, ini persamaannya, ya. Nah, keterangannya, pi adalah cepat rambat, satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang, satuannya adalah meter, T adalah periode, satuannya sekon, dan F frekuensi, satuannya adalah hertz. Nah, kemudian kita lanjutkan ke gelombang berjalan. Dalam gelombang mekanik ada persamaan dua, ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah gelombang yang dalam perambatannya memiliki amplitudo yang tetap. Apa amplitudo? Amplitudo di sini adalah simpangan maksimal di sini. Ini amplitudonya. Ya. Ini pun sama, ini amplitudo atau lengkungan maksimal. Jadi ketika merambat itu apa, amplitudonya tetap aja, jadi terjadi getaran yang harmonik, ya. Jadi itu gelombang berjalan. Apa tadi? Gelombang yang dalam merambat itu memiliki amplitudo yang tetap. Kemudian dalam gelombang berjalan, yang pertama kita harus paham rumus simpangan, atau untuk simpangan itu adalah Y simbolnya. Nah, bagaimana rumusnya? Kalau kamu perhatikan ini, gitu kan, dalam pelajaran matematika ini merupakan, ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ini merupakan grafik sin, ya kan, grafik sin. Nah, kita pakai di sini untuk mencari rumus simpangan dalam gelombang berjalan. Nah, kalau dalam rumus sin itu kan, Y sama dengan apa? A dot sin theta. Nah, theta di matematika sudut. Nah, kalau dalam fisika, theta di sini dianggap sebagai apa? Sudut fase, ya, sudut fase. Nah, sudut fase itu dapat dicari, yaitu karena sudut fase itu apa? Yaitu omega T, ya kan? Omega T, omega dot T plus min apa di sini? Plus min Kx gitu. Nah, ini, ya, Kx. Nah, omega seperti W cuma agak melengkung, ini adalah kecepatan sudut atau disebut juga dengan frekuensi sudut. T adalah waktu, K adalah tetapan dalam simpangan, X adalah jarak dari suatu titik ke sumber gelombang. Plus min di sini menunjukkan merambatnya itu ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, karena sudut fase ini ada hubungannya dengan fase dikalikan dengan 2V, ya. Ini omega selalu dekat dengan T, berarti yang dekat dengan X adalah K, tetapan bilangan. Ini keterangannya. Nah, ketika kita tahu sudut fasenya adalah omega T plus min Kx, maka kita akan uraikan sudut fasenya menjadi, ya, kita tulis A dot sin sudut fasenya tadi apa? Omega T dot omega T plus min apa? Kx, seperti itu. Ini boleh dikurungin. Nah, seperti itu, ya. Nah, Bu, bisa nggak diuraikan kecepatan sudutnya? Bisa, yaitu Y sama dengan A dot sin omega itu kecepatan sudut itu kan apa? 2pi per T, ya kan, 2pi per T dot T plus min K itu apa? K itu tetapan simpangan, yaitu 2pi per lambda dot X, gitu, ya. Atau yang si 2V per T-nya itu kita bisa ganti menjadi 2V dot V di sini kan nilai sudut, ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Untuk materi Ibu cukupkan sampai ke rumus simpangan saja. Baik, bismillah. Ada soal simpangan gelombang berjalan transversal pada sebuah tali memenuhi persamaan Y sama dengan 2 sin pi kali 20 T min X per 25.
dalam satuan SI. Tentukan frekuensi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang tersebut. Nah, dari persamaan ini ya, kita bisa mengubahnya supaya sesuai dengan persamaan umum gelombang. Nah, yang tadinya 2 sin pi, pi-nya dimasukkan ke dalam menjadi 2 sin kali sudut fasenya. Ini kemudian kita bandingkan dengan persamaan umum gelombang, sehingga kita bisa melihat A-nya adalah 2, omega-nya 20 pi, K-nya adalah pi per 25. Nah, sehingga kalau dipertanyakan frekuensinya berapa, panjang gelombang berapa, dan cepat rambat gelombangnya, kita dengan mudah mengetahui atau menentukan besaran-besaran tersebut. Nah, berdasarkan persamaan frekuensi sudut, bahwa frekuensi sudut sama dengan 2V kali frekuensi getaran, maka frekuensinya sama dengan omega dibagi dengan 2V. Omeganya adalah 20. Nah, sedangkan ini turunan dari sini, 20V dibagi 2V adalah 10 Hz. Jadi frekuensinya adalah 10 Hz ya, bukan 20 Hz. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang adalah lambda 2V per K. Nah, sehingga panjang gelombangnya 2V, K-nya adalah pi per 25, sama dengan 2 kali 20 adalah 50 meter ya. Nah, sehingga panjang gelombang sudah diketahui. Kemudian sekarang cepat rambat gelombang. Nah, cepat gelombang itu dapat digunakan menggunakan persamaan panjang gelombang kali frekuensi, ataupun frekuensi sudut kali bilangan gelombang dibagi bilangan gelombang. Kalau menggunakan ini 50 kali 10 adalah 500. Kalau menggunakan ini 20 dibagi pi per 25. Ini sama-sama hasilnya seperti itu. Demikian pembahasan soal